Assalamualaikum wabarakatuh, kembali lagi di bimbingan belajar Smart and Success. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan paku. Nah, ciri-ciri tumbuhan paku itu yang pertama adalah dia memiliki spora di bagian belakang daunnya. Spora itu kayak titik-titik hitam di bagian daunnya atau disebut dengan sporofil. Kemudian dia memiliki xilem dan phloem, pembuluh xilem dan phloem, kemudian juga tingginya kurang lebih sampai 6 meter. Nah, itu biasanya dia tumbuh liar di mana saja. Nah, kemudian bagaimana metagenesisnya? Nah, kita harus tahu dulu kalau di bagian tumbuhan lumut itu di bagian depannya memang seperti biasa terdapat xilem dan phloem untuk proses fotosintesis atau disebut dengan daun di bagian atas, tapi bagian bawahnya yang ada bintil-bintil warna coklat atau kehitaman itu disebut dengan sporofil. Itu adalah penghasil nanti yang di dalamnya ada sporangium dan di dalamnya ada yang namanya spora, seperti itu. Nah, terlebih dahulu si spora itu nanti di dalam sporofil itu nanti ada sporangium kan. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya spora. Nah, nanti kotak spora itu pecah dan mengeluarkan spora. Kenapa bisa pecah? Biasanya karena tekanan air yang berkurang atau sudah di musim kering, makanya si sporangium itu si pecah menghasilkan. Jadi sporanya itu bertebaran kemanapun yang dia inginkan, dan ketika sampai ke tanah dan tanahnya cocok untuk dia tumbuh, maka akan menghasilkan protalium. Nah, si protalium nantinya akan menghasilkan dua jenis alat kelamin pada laki-laki dan perempuan. Nah, alat kelamin pada laki-laki disebut dengan archegonium, antheridium yang nanti menghasilkan alat kelamin laki-laki atau sel sperma. Sedangkan alat kelamin perempuan disebut dengan archegonium yang nanti akan menghasilkan sel telur. Nah, nantilah si antheridium dan si archegonium akan bertemu atau melakukan fertilisasi dan menghasilkan zigot. Tapi pada saat masa zigot dia juga butuh air. Kenapa? Karena untuk bergerak, karena dia memiliki flagel. Nah, nanti setelah terjadi pergerakan maka akan menghasilkan zigot dan akan berkembang menghasilkan tumbuhan paku yang masih muda dan menghasilkan sporofit. Tadi yang saya bilang sporofit itu adalah lubang di dalamnya yang mengandung spora, kemudian menghasilkan sporangium dan menghasilkan kemudian akan balik lagi ke siklus awal, yaitu pecahnya si kotak spora menghasilkan protalium. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu perkembangbiakan pada paku, ya. Next, nanti kita akan bikin video lagi. Jadi tetap tonton channel YouTube kami dan jangan lupa like, comment, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalain lonceng es kenongnya atau notifikasinya supaya kita semakin semangat, dan tetap jangan lupa komen, subscribe, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.